warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita menyikapi dan mempercayai bahwa takdir yang sudah ditetapkan Allah itu di Lauhul Mahfuz sebagai satu pedoman kita. Paralel dengan itu, bagaimana juga kita menyikapi satu kondisi yang harus kita upayakan dengan sebuah usaha dari diri kita sendiri terhadap satu kondisi. Dengan arti sampai batas mana limit itu, gitu, supaya kita tidak salah paham, menyimpang. Ya. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu waktu membahas takdir, pecahlah umat Islam menjadi dua kelompok. Kelompok pertama namanya Qadariyah. Kelompok yang mengatakan takdir di tangan makhluk. Kalau di Cina itu aliran Taoism. Ya. Takdir itu nggak ada, kita yang buat takdir sendiri. Itu aliran Qadariyah, bukan Qadiriyah. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya. Qadariyah ini banyak dipakai oleh aliran-aliran Mu'tazilah. Dan orang-orang salah paham hari ini dikira kalau ikut Qadariyah, kelompok yang mengatakan takdir di tangan kita, kita akan maju. Itu keliru besar. Nggak ada hubungannya. Lalu ada kelompok anti dengan itu, disebut kelompok Jabariyah. Bahwa semua takdir di tangan Allah dan kita zahir batin dipaksa oleh Allah. Disebut majbur. Kelompok ini disebut Jabariyah. Dulu di Banjar ada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pernah membahas ini. Syekh Abdul Somad Palembani pernah bahas ini. Syekh Abdul Rauf Singkili pernah bahas ini. Syekh Nuruddin Araniri dari Aceh juga pernah bahas ini. Sampai zaman sekarang. Sampai ke Buton itu ada Sultan Muhammad Aidrus. Saya pernah meneliti dan mentahqiq risalah beliau, Hadiyatul Bashir. Itu juga membahas bab ini. Ternyata ini perdebatan berkembang sampai kemana-mana. Jadi ada orang yang ketika dia bermaksiat, dia salahkan Allah. Kenapa kamu minum khamar? Itu udah takdir gitu. Gitu. Kenapa kamu bermaksiat? Sudahlah, itu kehendak Allah. Kalamnya benar, tapi maksudnya nggak benar. Semuanya kehendak Allah, benar nggak? Tapi dia sedang mempersalahkan Allah. Ahlus sunnah mengajarkan dua hal. Pertama namanya kasab atau ikhtiar, yang kedua adab. Dua kelompok ini kemudian ditengahi, muncullah imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengambil jalan tengah. Karena enggak jalan tengah, berarti enggak ikut kiri, enggak ikut kanan. Jadi kelompok yang ternyata kelompok itu bersambung kepada Rasulullah SAW. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa takdir itu artinya ukuran yang sudah Allah tentukan. Ukuran ini semacam jatah. Takdir bahasa Arab itu Allah memberikan ukuran. Lalu Allah berikan kemampuan di dalam diri kita, namanya kasab dan ikhtiar, untuk memilih. Saya menyebutnya kesadaran. Kalau bahasa Arabnya kasab, usaha atau ikhtiar. Tapi makna lainnya kesadaran. Kesadaran untuk milih. Nih, mohon maaf Pak, coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya. Oke, itu yang angkat Bapak atau Allah? Kita memilih untuk mengangkat. Kalau Bapak jadiin gampar orang, itu yang gampar Bapak atau Allah? Kita yang gampar. Kita nggak boleh mengatakan Allah lah yang menggampar, nggak boleh. Inilah adab Sayyidina Al-Khidir. Sayyidina Al-Khidir ketika beliau mempertunjukkan demo Pak, di depan Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam, bunuh anak kecil, merusak kapal, naikin tiang rumah dan tidak minta upah. Apa kata beliau? Tidaklah aku lakukan itu dari perintahku. Supaya tidak, seharusnya kan dia ngomong, ini kan perintah Allah. Tapi adabnya,
Sayyidina Al-Khidir masih sadar bahwa dialah yang membunuh. Tapi atas wahyu dari Allah. Diberitahu oleh Allah, ini anak punya orang tua. Kalau dia nanti besar, dia akan menyesatkan kedua orang tuanya. Diberikan pemahaman begitu oleh Allah, Sayyidina Al-Khidir kemudian memilih untuk menyelamatkan si anak sehingga meninggal sebelum balik, masuk surga. Orang tuanya juga masuk surga. Itu suatu keburukan atau kebaikan? Tapi zahirnya dibunuh. Kira-kira begitu. Sayyidina Al-Khidir sadar dalam membunuh anak kecil itu. Tapi dalam batinnya ada satu tujuan pemahaman. Maka dia tidak mengatakan yang membunuh Allah. Enggak. Gitu ya. Bisa memahaminya, memilah-milahnya. Maka kita ada satu bab setelah ikhtiar dan kasab yang disebut adab. Contoh kedua. Kalau dapat benda baru, kita dikasih Allah kasih rezeki mobil baru, rumah baru, apapun yang baru, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairah wa khaira ma jabalta alaih wa khair ma fihi wa khair ma jabalta alaih. Ya Allah, aku memohon kebaikan yang ada di dalamnya dan kebaikan yang Engkau letakkan di dalamnya. Tapi giliran buruk, kita nggak boleh ngomong, ya Allah, aku minta kebaikannya dan keburukannya dan keburukan yang Engkau letakkan, nggak boleh. Allahumma inni a'udzubika min syarriha wa min syarri ma fiha. Selesai. Nggak boleh ngomong wa min syarri ma jabalta fiha, dari keburukan yang Engkau taruh di dalamnya, nggak boleh. Itu bab adab. Inilah perbedaan akidah orang yang bermakrifat. Itulah gabungan antara akidah dan makrifat. Orang cuma belajar akidah, gak sopan pada Allah. Tuh jadi qadariyah mah. Ya pada itu mereka gak punya makrifat. Saya usut-usut, dari mana Imam Abul Hasan Asy'ari paham ini? Ternyata beliau pernah berguru kepada Imam Ruwaim, Imam Junaid al-Baghdadi. Pernah berguru kepada imam-imam ahli rohani. Imam-imam yang mengikuti pola-pola Nabiullah Khidir, yaitu ikhtiar dan adab. Gitu Pak. Ya. Dikunyah-kunyah aja dulu Pak. Ya, insyaallah bermanfaat.